Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. FPB itu adalah faktor persekutuan besar, sementara KPK adalah faktor persekutuan kecil. Jadi langsung saja kita memahami KPK dan FPB dari contoh soal pertama. Contoh soal pertama itu aku akan membuat soal yang akan menghitung sebuah faktor bilangan. Tentukan faktor bilangan 12. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor bilangan 12 itu ada 1, 2, 3, 4, terus ada 6 dan 12. Nah, dari faktor-faktor di atas yang kita ketahui ini, kita dapat ini dari pembagian bilangan 12 dengan bilangan yang bisa membagi habis dirinya atau si 12 ini. Mari kita buktikan bahwa si faktor-faktor ini adalah benar. Ini ada 1. 1 itu bisa, 12 itu bisa dibagi oleh 1. 12 itu bisa dibagi oleh 2. 12 itu bisa dibagi oleh 3. 12 itu bisa dibagi oleh 4. 12 itu bisa dibagi oleh 6 dan 12 itu bisa dibagi oleh 12. Hasilnya berapa? Mari kita hitung hasil dari masing-masing pembagiannya. 12 dibagi 1 itu 12, 12 dibagi 2 itu 6, 12 dibagi 3 itu 4, 12 dibagi 4 itu 3, 12 dibagi 6 itu 2, dan 12 dibagi 12 itu 1. Terbuktikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah merupakan faktor bilangan dari 12. Untuk soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Karena aku sudah menjelaskan tentang faktor bilangan, maka sekarang aku akan menjelaskan mengenai mencari KPK dan FPB dari suatu bilangan yang diketahui di soal. Misalnya, ini ada soal yang menyuruh kita untuk mencari KPK dan FPB dari 8 dan 12. Kita sebenarnya bisa melakukan dua cara. Ada petak sawah dan akar pohon. Tapi aku biasanya menggunakan akar pohon. Jadi kita akan menggunakan atau menyelesaikan soal ini menggunakan akar pohon. Jadi pertama-tama kita cari dulu faktor dari 8 menggunakan akar pohon. Ini kita tarik garis ke bawah kiri dan kita cari atau tulis di sini angka yang bisa membagi 8, tapi angkanya harus dimulai dari yang terkecil. Maka kita dapatkan angka 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah, hasilnya tulis di sebelah kanannya. Nah, karena 4 itu bukan angka yang habis, jadi masih bisa dibagi istilahnya, maka kita bagi lagi dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 ini masih bisa dibagi, maka kita bagi lagi sama 2. Hasilnya 1. Nah, karena 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita berhenti sampai sini. Nah, untuk faktor yang 12 kita cari juga sama memakai pohon faktor. Kita bagi dengan 2, maka hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3, dan kita bagi 3, hasilnya 1. Kita berhenti sampai 1, maka sekarang kita tulis angka yang ada di ujung.
ada 2, 2, 2, dan 1. Ada 2, 2, 3, dan 1. Oke, untuk faktor dari 8 itu ada 2 pangkat 3 dikali 1. Untuk faktor dari 12 itu ada 2 pangkat 2 kali 3 dikali 1. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB itu ada sedikit perbedaan. Kalau menentukan KPK, itu bilangan yang sama bisa kita ambil dengan pangkat paling kecil. Nah, di sini apakah ada bilangan yang sama? Ada 2. Dan pangkat paling kecilnya 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2? Bilangan paling kecilnya yaitu 2 pangkat 2. Nah, tidak berhenti sampai situ, kita juga ambil seluruh angka yang tidak memiliki angka yang sama. Kali 3 kali 1. Jadi seluruh angka yang menjadi faktor dari bilangan 8 dan 12 itu diambil oleh KPK, menentukan KPK. Maka kita operasikan 4 dikali 3 kali 1, itu hasilnya 12. Nah, untuk menentukan FPB itu sedikit berbeda dengan menentukan KPK. Kalau menentukan FPB itu hanya diambil angka yang sama dengan pangkat paling rendah. Jadi angka yang sama, pangkatnya paling rendah itu angka yang sama itu 2 dan pangkat yang paling rendah itu 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Oke, jadi itu aja yang aku sampaikan mengenai FPB dan KPK. Selamat belajar lagi di video aku yang selanjutnya.